Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan, melanjutkan pembahasan untuk David's Man Bible Study. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk seri khotbah di atas bukit dari Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal yang ke-7. Dan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari Matius pasal yang ke-6 tentang doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu, merenungkannya. Kami berdoa Roh Kudus memimpin, membukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk mengerti apa yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Bantu setiap kami di dalam kelemahan kami memahami kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Roh Kudus beri kami kekuatan dan kemampuan dari Allah sendiri untuk boleh melakukan apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan dari firman-Mu ini dengan baik untuk mempermuliakan nama-Mu ini. Doa ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan untuk doa Bapa kami ini, dan kalau saya boleh membuat outline pembagian untuk doa Bapa kami ini, maka saya mencoba untuk membagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama saya sebut dengan adoration atau pengagungan. Bagian kedua berisi permohonan, dan bagian yang ketiga yaitu doksologi atau pujian. Nah, pada bagian pertama dari doa Bapa kami kita telah melihat bahwa pembukaan doa ini berpusat kepada Allah, pada namanya, pada kerajaannya, dan pada kehendaknya. Nah, dengan menyadari akan hal ini, barulah kita masuk kepada poin berikut mengenai apa yang saya sebut di sini dengan bagian permohonan. Nah, mengutip dari Sinclair Ferguson, dia mengatakan bahwa dasar pemikirannya jelas, yaitu bahwa Allah dan kerajaannya haruslah selalu mendapatkan prioritas utama, mengatasi manusia maupun kebutuhannya. Hal ini mutlak perlu ditegaskan, tetapi hendaknya tidak dipisahkan dari kebenaran Alkitab yang lain. Artinya kebenaran-kebenaran yang lain yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, Allah yang kita sembah ditunjukkan dalam Alkitab sebagai Allah yang baik. Dia bukan saja pencipta, tetapi juga yang memelihara dan menyediakan bagi kehidupan kita, bagi ciptaannya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menaikkan permohonan kepada Allah. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kita diajarkan untuk menaikkan permohonan kita kepada Allah. Ada begitu banyak ayat, dan di sini saya mencoba untuk mengambil beberapa contoh. Pertama, Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Yang berikut, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita didorong untuk menaikkan permohonan kita kepada Allah di dalam doa dan terus mengingat akan penyertaan dan kebaikannya sehingga kita bisa bersyukur di sana, menaikkan dengan ucapan syukur. Lalu Yohanes dalam Injilnya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan demikian, Yohanes 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ada janji yang Tuhan Yesus berikan di sana. Lalu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu." Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa kita diajarkan untuk menaikkan permohonan kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya kemudian bahwa apakah janji-janji firman Tuhan ini berarti kita bisa meminta apa saja yang kita mau menjadi kehendak dan keinginan hati kita? Tentu tidak demikian dipahami. Alkitab menunjukkan bahwa doa yang Tuhan jawab adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya, yang memuliakan namanya, dan yang sejalan dengan kebenaran firman-Nya. Ini kembali harus digarisbawahi. Doa yang Tuhan jawab adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya, yang memuliakan namanya, dan yang sejalan dengan kebenaran firman-Nya. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus menunjukkan apa yang menjadi poin-poin utama dalam permohonan kita di dalam doa itu. Poin permohonan yang pertama adalah mengenai hal kebutuhan pokok. Dalam hal ini, hal makanan. Allah adalah penyedia dan yang memelihara kehidupan kita. Sehingga di sini lihat di ayat yang ke-11 dari Matius pasal 6, di dalam doa Bapa kami ini dikatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Kita diajarkan untuk meminta kepada Allah atau meminta dari Allah apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, "Berikanlah kami pada hari ini."
Artinya kita diajar untuk bergantung kepada Allah hari demi hari. Terkadang ini akan kita bahas di bagian-bagian berikut nanti, tetapi bahwa kita begitu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi nanti. Perhatikan di bagian akhir dari Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan khawatir, kesusahan sehari biarlah untuk sehari. Artinya kita belajar bergantung kepada Allah hari demi hari. Lalu dikatakan makanan kami yang secukupnya. Kita diajarkan untuk meminta berkat yang secukupnya. Tidak berlebihan, tidak untuk berfoya-foya, tidak hanya untuk memuaskan nafsu, keinginan kita, hawa nafsu kita. Tetapi berikanlah makanan kami yang secukupnya. Nah, mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan makanan, nah bahasa Yunani yang dipakai adalah artos, yang artinya roti. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Alkitab-Alkitab terjemahan di dalam bahasa Inggris, itu dikatakan daily bread, roti. Nah, yang dia maksudkan atau yang Tuhan Yesus maksudkan adalah roti, yang asli, betulan roti. Seperti dalam pengertian makanan sehari-hari. Para teolog awal menafsirkan ini secara alegori, artinya bahwa para teolog-teolog awal kekristenan, itu beberapa dari mereka menafsirkan secara alegori. Karena apa? Mereka tidak dapat membayangkan Tuhan Yesus berbicara tentang hal sehari-hari seperti roti dalam doa yang begitu agung seperti ini. Nah, John Calvin dengan tepat mengatakan tentang penafsiran semacam itu, artinya penafsiran yang bersifat alegori itu, yaitu penafsiran yang gagal melihat minat Tuhan pada hal-hal yang ada di dunia ini. Dia mengatakan bahwa ini sangat absurd. Tuhan memang peduli dengan hal-hal sehari-hari. Tuhan peduli dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang berikut, poin kedua di dalam menaikkan permohonan kepada Allah adalah meminta pengampunan. Ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kebutuhan terdalam manusia adalah pengampunan. Kebutuhan terdalam manusia adalah pengampunan. Sebab kita adalah manusia yang berdosa, yang melanggar ketetapan dan yang memberontak terhadap kehendak Allah. Yang berikut bahwa hanya Allah yang memberikan pengampunan itu. Hanya Allah yang sanggup dan bisa melakukan atau memberikan pengampunan itu. Dan jelas pengampunan yang terbesar sudah Allah kerjakan lewat penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, di dalam doa ini kemudian dilanjutkan bahwa seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan yang kita terima dari Allah harus kita terapkan kepada orang lain, orang yang bersalah terhadap kita. Artinya bahwa sebagaimana Allah mengampuni kita, maka kita juga perlu mengampuni orang lain. Paulus menulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32 demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ini adalah satu pesan yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Banyak orang mungkin menghindari hal ini dan begitu menahan pengampunan kepada orang lain, begitu menahan kebencian terhadap orang lain. Tetapi ingat, saat hal itu terjadi kepada kita, perhatikan bahwa ingat kembali kebaikan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita tidak layak menerima pengampunan itu, tetapi oleh kasih karunia Allah kita ditebus oleh Kristus, sehingga kita perlu meneladani Kristus di dalam memberikan pengampunan itu. Sukar tetapi tidak mustahil. Mengapa? Sebab itu adalah perintah yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan memberikan perintah itu, tentu dia sanggup untuk menolong kita, memampukan itu untuk melakukannya. Yang berikut, permohonan yang berikut adalah mengenai perlindungan dari si jahat, dari iblis. Ayat 13a. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, sedikit catatan sampingan bahwa ada yang menafsirkan bagian ini bahwa tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat itu berbicara tentang hal-hal yang jahat atau hal-hal yang sukar, hal-hal yang buruk di dalam hidup. Tidak, saudara, karena kalau kita pelajari dan mendalami bahasa Yunaninya atau ungkapan Yunani yang dipakai di sini, maka jelas ini merujuk kepada si jahat. Lepaskanlah kami daripada si jahat maksudnya. Ada dua poin penting di sini. Pertama, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Guzik mengatakan bahwa pencobaan secara harfiah itu berarti juga ujian. Tidak selalu kata pencobaan dalam Alkitab itu berarti godaan untuk berbuat jahat. Tidak selalu. Tuhan Yesus telah berjanji untuk menjaga kita dari ujian apapun yang lebih besar daripada yang dapat kita tangani atau tanggung atau hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Allah itu setia dan dia sanggup menolong kita, dan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Ini garis bawahi pencobaan. Nah, ini menolong kita untuk melihat dengan lebih baik bagian ini, bahwa bukan Allah yang dengan sengaja mencobai kita, tetapi juga kita perlu ingat, jika ada pergumulan yang Allah izinkan kita hadapi, maka kita perlu lihat itu ada dengan tujuan untuk membentuk karakter kita dan meneguhkan iman kita. Nah, kita perlu hati-hati untuk tidak
gegabah mengatakan bahwa Allah mencobai kita. Mengapa? Sebab Yakobus dalam suratnya 1 Yakobus 13-14 menjelaskan tentang hal ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena lebih sering yang terjadi adalah kita digoda atau dicobai dengan keinginan atau oleh keinginan hati kita. Yang berikut di dalam bagian ini dikatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dasar dari permohonan ini adalah pengakuan kepada kekuasaan Allah serta perlindungannya yang sanggup menolong dan melindungi umatnya dari iblis, dari serangan si jahat. Lalu doa ini ditutup dengan yang dikenal dengan istilah doksologi. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini dikenal dengan seperti yang saya katakan istilah doksologi atau pujian kepada Allah. Biasanya ditemukan pada bagian akhir dari liturgi-liturgi ibadah. Doa ini ditutup dengan pujian dan pengakuan akan kuasa dan kemuliaan dari Allah yang kekal. Nah kemudian saudara, Yesus berkata di ayat yang ke-14 dan ke-15 mengomentari doa yang sudah dia atau melanjutkan, menyambung apa yang sudah dia ajarkan, doa yang sudah dia ajarkan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagian ini nampaknya merujuk kembali kepada ayat yang ke-12 tadi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Hal yang membuat kehidupan doa dan rohani kita sering tidak bertumbuh adalah karena kita bergumul dalam hal pengampunan. Pada bagian sebelumnya Tuhan Yesus sudah berbicara mengenai sikap hati orang percaya terhadap orang-orang yang menganiaya kita. Matius pasal 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah kita mungkin bisa merasa lebih mudah mengampuni kesalahan orang yang kita kasihi atau orang yang baik kepada kita, yang berjasa kepada kita. Tetapi bagi orang yang menjadi musuh kita atau yang menganiaya kita, tentu sukar untuk kita mengampuni mereka. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita melakukan lebih dari apa yang standar dunia itu lihat. Bahwa kalau dunia berbicara mengenai kita mengampuni karena orang lain juga mengampuni kita, istilah Kupangnya lu baik beta ju baik. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita melangkah lebih dari itu. Di dalam kasih karunia Allah kita dipanggil kepada standar moral dan sudut pandang rohani yang lebih tinggi. Di sini kita dibawa kepada sikap hati di mana kita meminta pengampunan dari Allah, maka kita juga perlu mengampuni orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam bagian yang sudah saya kutip tadi. Nah, perhatikan bahwa ada peringatan di sini. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mungkin akan muncul pertanyaan dari orang Kristen bahwa apakah kalau saya tidak mengampuni orang lain maka saya tidak diselamatkan karena Allah juga tidak mengampuni saya? Karena hal ini sering menjadi hal yang kita gumulkan, bahwa kita tahu kita orang Kristen tapi kita bergumul dalam hal pengampunan, dan ketika membaca bagian ini secara sekilas kita akan berpikir, waduh kalau begitu bagaimana dengan saya? Nah menurut saya hal ini perlu kita lihat dari sudut pandang bahwa sikap mengampuni adalah sesuatu ciri atau suatu ciri dan karakter dari mereka yang menerima keselamatan itu. Rasul Yohanes menulis demikian dalam suratnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Mungkin ada dari kita yang bergumul dengan hal pengampunan ini, tetapi kita perlu untuk melihat kembali kepada hati kita bahwa mungkin saat ini kita sukar untuk mengampuni orang lain, tetapi pada hati kita yang terdalam ada dorongan untuk melakukan kehendak Allah untuk mengampuni. Maka jangan padamkan dorongan itu, tetapi berdoa minta kekuatan dan tuntunan dari Allah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengampuni orang lain dalam kasih dan iman. Jadi kita perlu untuk berjalan dan melangkah di dalamnya. Hal mengetahui sesuatu untuk kita taat dan bertindak dalam ketaatan itu bisa menjadi hal yang berbeda. Dan perbedaannya kadang-kadang sukar, sehingga hal mengetahui dan melakukan itu harus sejalan dan seimbang di dalam kehidupan kita. Yang berikut saudara, di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 untuk bagian pembahasan kita minggu ini, Tuhan Yesus berbicara mengenai hal berpuasa. Sering orang menghubungkan atau menyebutkan dua hal ini berpasangan, doa dan puasa.
Atau ada istilah bahkan doa puasa. Nah, biasanya orang menghubungkan kedua hal ini dan mengaitkan satu sama lain. Dan di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai hal berpuasa. Dan menurut saya ini adalah bagian pengajaran mengenai hal berpuasa yang penting. Dan harus menjadi dasar dan pemahaman kita mengenai hal berpuasa. Tuhan Yesus menunjukkan mana sikap yang salah dan mana sikap yang benar dalam berpuasa. Pertama kita akan lihat mengenai sikap-sikap atau hal-hal yang salah dalam berpuasa itu. Yaitu berpuasa seperti orang munafik. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Menarik bahwa hal yang sama ditegur oleh Tuhan dalam hal berdoa juga. Di ayat yang kelima dari Matius pasal 6 bahwa berdoa jangan seperti orang munafik. Nampaknya bahwa karena hal berpuasa ini berada dalam kategori yang sama dengan hal berdoa, dalam hal praktek atau hal praktek keagamaan, maka ada kecenderungan untuk memamerkan hal itu dengan cara apa? Di sini dikatakan mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Lihat saudara bahwa kita berpuasa atau berdoa atau melakukan aktivitas rohani kita untuk Allah, bukan untuk membuat manusia terkesan, untuk orang lain terkesan. Yang berikut kita akan melihat tentang hal yang benar di dalam berpuasa ini. Perhatikan ayat 17 dan 18, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya bahwa bersikap biasalah. Raut muka kita biasa, tunjukkan bahwa muka kita segar seperti biasanya. Lalu ayat yang ke-18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jelas poin utamanya adalah hal berdoa dan hal berpuasa ini adalah sikap hati dan ibadah kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Ingat bahwa kembali kerohanian kita itu kita bertanggung jawabnya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Mengapa? Karena saat kita melihat kepada sekeliling kita, motivasi akan bercampur. Dan sukar bagi kita untuk akan memisahkan hal itu, terutama dengan kecenderungan kedagingan kita yang ini mendapatkan perhatian, mendapatkan pengakuan, dan seterusnya. Ingat bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah. Kehidupan kita adalah untuk memuliakan Allah. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk bagian firman yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas untuk menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu setiap kami dalam kelemahan kami, menolong kami dalam kehidupan rohani kami, baik itu praktek-praktek yang kami lakukan, doa kami, perenungan firman, bahkan mungkin hal berpuasa. Bantu kami untuk melakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepadamu dan untuk mencari kehendak-Mu, mencari kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.